Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang PJBL Matematika Keuangan yang mana telah kami teliti dan telah kami analisis juga. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irda Amanda Putri. Di sini saya bertugas sebagai moderator dan teman-teman saya Naya Hinisa Putri, saya Yudisa Maulina, Saya Elda Maria Selalahi. saya Sibanur Seda. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang analisis yang telah kami lakukan, yaitu kredit kendaraan bermotor itu telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama di Indonesia, negara dengan populasi yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini, industri kredit kendaraan bermotor telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan berbagai bank dan lembaga keuangan menawarkan berbagai jenis kredit untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Dalam konteks ini, perbandingan antara BCA atau Bank Sentral Asia dan ACC atau Astra Credit Company dalam produk kredit kendaraan bermotor menjadi penting untuk memahami strategi dan kelebihan masing-masing dalam menawarkan kredit yang sesuai dengan kebutuhan pasarnya. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh pemateri-pemateri berikutnya. Kepada pemateri 1, saya persilahkan. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian anuitas. Menurut Futami tahun 1993 mengatakan anuitas adalah suatu pembayaran dalam jumlah tertentu yang dilakukan seperti selang waktu dan lama tertentu secara berkelanjutan. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis anuitas. Di kelompok kami, jenis-jenis anuitas itu ada 4. Yang pertama, anuitas biasa, anuitas awal, anuitas tertunda, dan anuitas bertumbuh. Pengertian anuitas biasa adalah jenis anuitas di mana pembayaran atau penerimaan dilakukan berkala untuk periode tertentu terjadi di akhir periode. Anuitas di muka adalah serangkaian pembayaran yang jatuh tempo pada awal setiap periode berturut-turut. Kemudian anuitas tertunda atau biasa disebut dengan anuitas ditangguhkan merupakan jenis anuitas atau penerimaan berkala untuk berjangka waktu tertentu yang terjadi atau dilakukan setelah lewat jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir ada anuitas bertumbuh. Anuitas bertumbuh atau growing annuity adalah jenis anuitas di mana pembayaran periodik yang diterima meningkat dari waktu ke waktu. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bunga. Bunga merupakan konsep yang sangat penting dalam dunia keuangan. Secara sederhana, bunga dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan atau diterima sebagai imbalan atas penggunaan uang atau modal. Dalam konteks pinjaman, bunga adalah biaya yang dikenakan oleh pemberi pinjaman kreditur kepada peminjam debitur atas penggunaan uang atau modal yang dipinjamkan. Bunga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal adalah bunga yang diberikan berdasarkan perhitungan modal awal sebagai bunga hanya memiliki satu variasi saja dari awal periode sampai akhir periode. Sedangkan bunga majemuk adalah bunga yang diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga pada periode sebelumnya. Bunga majemuk memiliki banyak variasi dan selalu berubah pada tiap-tiap periode. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian BCA Finance. PT BCA Finance merupakan perusahaan pembiayaan yang telah beroperasi selama lebih dari 40 tahun dalam berkontribusi terhadap industri pembiayaan, serta berhasil menjaga kepercayaan konsumen dalam memberikan manfaat kepada masyarakat luas melalui berbagai produk dan layanan pembiayaan yang inovatif. Adapun strategi perusahaan BCA Finance, yang pertama operational excellence, menjamin efisiensi biaya dengan produktivitas dan efektivitas yang tinggi. Yang kedua, prudent acquisition, analisa calon konsumen yang tajam dari 2 channel penjualan yang handal. Yang ketiga ada mutual relationship, mengandalkan semua pihak dalam menjamin daya tahan pertumbuhan. Dan yang terakhir adalah excellent customer experience through digital process,
Kami senantiasa berusaha memberikan pengalaman yang luar biasa kepada seluruh konsumen melalui proses digital di BCA Finance, sehingga kebutuhan konsumen akan pembiayaan dapat terpenuhi dengan optimal. Adapun pengertian dari ACC, Astra Credit Company. Astra Credit Company atau biasa disingkat dengan ACC adalah salah satu perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor di Indonesia. ACC memfasilitasi pembiayaan untuk pembelian mobil baru ataupun mobil bekas merek apapun, khususnya kendaraan yang diproduksi dan diageni oleh Astra seperti Toyota, Daihatsu, Isuzu, dan BMW. ACC memfasilitasi pembiayaan alat berat untuk kebutuhan industri pertambangan, konstruksi maupun perkebunan. Selain itu, ACC juga memfasilitasi pembiayaan multiguna untuk berbagai kebutuhan konsumen. ACC menggunakan skema pembiayaan konvensional maupun syariah. Strategi perusahaan ACC menggunakan strategi market efficient untuk menghadapi masuknya TA Finance sebagai new entrant melalui peluasan pembiayaan non-Astra dan kendaraan bekas. Seberapa efektif strategi ini digunakan oleh perusahaan dilihat berdasarkan performa keuangan dari perusahaan. Saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan perhitungan yang telah kelompok kami lakukan dari hasil observasi ke Bank BCA dan ACC. Yang pertama, perhitungan dari Bank BCA, di mana kami mendapat informasi harga mobil Daihatsu Sigra 1.2 RAT DLX MC yang baru secara tunai diperlukan uang senilai Rp197.600.000. Sedangkan jika dibeli dengan kredit, calon nasabah harus menyiapkan uang muka sebesar Rp30.790.700 dan melunasi sisanya dengan kurun waktu 48 bulan atau 4 tahun dengan suku bunga yang berlaku 6,85% per tahun dengan angsuran per bulannya Rp5.190.000. Lalu kelompok kami menanyakan berapa harga future value atau harga 4 tahun yang akan datang. Dapat disimpulkan yang diketahui dari informasi di atas, yaitu harga sekarangnya Rp197.600.000. TDP itu adalah total DP atau uang muka yang telah disebutkan tadi, yaitu Rp30.790.000. Bunga per tahunnya 6,85. Di sini kami konversikan terlebih dahulu ke per bulan, yaitu menjadi 6,85 dibagi 12, hasilnya 0,57%. Lalu angsurannya Rp5.190.000. Ditanyakan future value, dijawab. Kita langsung masukkan saja rumusnya. Rumus dari future value adalah A dikali 1 tambah I atau bunganya pangkat 48, di mana 48 itu adalah jangka waktu atau N. Lalu setelah itu dikurangi 1 dibagi bunga lagi 0,0057 yang didapat hasil menjadi 285.538.230 rupiah. Jadi harga mobil Daihatsu Sigra untuk 4 tahun ke depan kami memprediksikan menjadi 285.538.230 rupiah. Sedangkan untuk perhitungan yang ACC juga kami mendapatkan informasi bahwa harga mobil Daihatsu Sigra 1.2 RAT DLX MC jika dibeli secara tunai senilai Rp184.600.000. Sedangkan jika dengan kredit calon nasabah harus menyiapkan total uang sebesar Rp39.470.000 dan melunasi sisanya dalam waktu 48 bulan atau 4 tahun dengan suku bunga per tahunnya 24,73 dengan angsuran per bulannya
Rp4.540.000. Berdasarkan data dan informasi yang kami dapat, kami akan menghitung future value-nya. Seperti tadi, kita langsung saja masukkan ke rumus, yang dimana rumus future value tersebut adalah angsuran dikali 1 tambah bunga pangkat kurun waktu dikurangi 1 dibagi lagi oleh bunga, yang dimana kami mendapatkan hasil harga Daihatsu Sigra di ACC untuk 4 tahun ke depan adalah 366 juta 91.980 rupiah. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada semua pemateri yang telah memaparkan materinya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Berdasarkan temuan penelitian kami, konsumen yang mengutamakan proses aplikasi yang cepat, suku bunga kompetitif, dan biaya administrasi rendah disarankan untuk memilih produk kredit kendaraan bermotor dari BCA. Namun, bagi konsumen yang membutuhkan jangka waktu pinjaman yang lebih panjang dan perlindungan asuransi yang lebih komprehensif, produk dari ACC dapat menjadi pilihan yang lebih sesuai. Nah, adapun saran yang kami ajukan, meskipun sudah unggul dalam banyak aspek, BCA disarankan untuk melonggarkan sedikit persyaratan aplikasi kredit agar lebih banyak calon nasabah dapat memenuhi kriteria dan menikmati layanan kredit kendaraan bermotor dari BCA. Bukan hanya itu saja, ACC juga sebaiknya meningkatkan efisiensi proses aplikasi dan persetujuan kredit dengan mengadopsi lebih banyak teknologi digital dan mengurangi tahap verifikasi manual. Serta dapat disarankan juga bagi konsumen untuk selalu melakukan perbandingan secara menyeluruh antara produk kredit kendaraan bermotor dari berbagai lembaga sebelum mengambil keputusan. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.